Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Maulana. Saya mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 401211119. Hari ini saya akan membahas tentang efektivitas dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam mendorong tata kelola perkebunan yang baik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan merupakan regulasi yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan usaha perkebunan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, kemanfaatan, dan sosial ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat sekitar. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang dianggap belum mampu secara optimal menjawab tantangan tata kelola perkebunan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan serta dinamika konflik agraria yang kerap terjadi antara pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi substansi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengalami berbagai pembaruan normatif. Salah satu aspek penting yang diperkenalkan adalah penguatan kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Undang-undang ini juga menegaskan perlunya pelaku usaha melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta memperoleh izin usaha perkebunan yang sah sebelum memulai kegiatan operasional. Kemudian, ketentuan tersebut memperlihatkan adanya keinginan untuk memperbaiki tata kelola dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan legalitas perizinan sebagai bagian dari sistem kendali terhadap aktivitas korporasi. Namun, dalam praktik implementasinya, efektivitas undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya kapasitas pengawasan dari lembaga pemerintah daerah maupun pusat terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan legal administratif. Misalnya, masih ditemukan perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin lengkap atau dengan luasan lahan yang melebihi yang diizinkan, atau bahkan perusahaan yang tidak menyusun dan menerapkan AMDAL secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma dalam undang-undang tersebut sepenuhnya belum mampu mengikat perilaku para pelaku usaha apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat dan konsisten. Di samping itu, masih terdapat kekosongan atau tumpang tindih kebijakan di tingkat pelaksanaan teknis, seperti perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kewenangan dan pencabutan izin usaha perkebunan, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Persoalan ini kerap memicu ketidakharmonisasian antara instrumen hukum dan yang berlaku dengan praktik birokrasi, sehingga tujuan utama pembentukan undang-undang untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi sulit tercapai secara menyeluruh. Kemudian, efektivitas dari undang-undang ini juga diuji melalui kemampuannya dalam merespon dinamika konflik lahan antara masyarakat lokal atau adat dengan perusahaan perkebunan. Undang-undang ini membuat norma yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat yang telah secara turun-menurun menguasai dan mengelola lahan perkebunan, serta mewajibkan pelaku usaha untuk menyelesaikan konflik agraria melalui pendekatan musyawarah. Namun, dalam implementasinya, banyak kasus mekanisme penyelesaian konflik tersebut tidak berjalan dengan baik karena minimnya saran mediasi yang netral dan kuat, serta dominannya posisi korporasi dibandingkan masyarakat dalam relasi kekuasaan di lapangan. Dari secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengandung prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam sektor perkebunan. Namun dalam praktiknya dalam implementasinya kelembagaan efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, harmonisasi kebijakan sektoral, serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Kemudian, apa dampaknya atau kemanfaatannya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan membawa sejumlah dampak dan kemanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan
kegiatan perkebunan di Indonesia. Salah satu kemanfaatan utama yang dapat diidentifikasi adalah tersedianya landasan hukum yang lebih komprehensif dan progresif dalam pengelolaan usaha perkebunan, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kemanfaatan undang-undang ini terlihat dari adanya kejelasan norma mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha perkebunan sebelum memulai kegiatan operasional. Kejelasan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap ekspansi perkebunan yang tidak terkontrol, yang selama ini seringkali menjadi penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Dengan adanya ketentuan tentang izin usaha yang ketat dan bersyarat, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam merancang aktivitas bisnisnya. Selain itu, dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk memperhatikan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses penyusunan AMDAL. Dalam beberapa kasus, ketentuan ini menjadi pijakan awal untuk membangun mekanisme konsultasi publik, meskipun implementasinya di lapangan belum selalu konsisten dan masih menghadapi hambatan teknis dan politis. Kemanfaatan berikutnya dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Meskipun bersifat normatif, dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut meskipun bersifat normatif dari perusahaan serta meskipun bersifat normatif, pengakuan hukum terhadap kewajiban CSR ini dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas sosial dari perusahaan, serta bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan intervensi terhadap program-program CSR yang tidak relevan atau bersifat seremonial semata. Namun demikian, dampak dari undang-undang ini tidak selalu bersifat positif. Dalam hal tertentu, muncul kekhawatiran bahwa ketentuan yang bersifat teknokratik dan administratif justru dapat menyulitkan pelaku usaha kecil atau petani mandiri yang tidak memiliki kapasitas ekonomi maupun teknis untuk memenuhi semua persyaratan perizinan. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya dan akses terhadap birokrasi dengan petani kecil yang daya dan akses terhadap birokrasinya rentan terhadap kriminalisasi apabila tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kemanfaatan lain yang penting tetapi belum optimal terwujud adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Meskipun terhadap pengakuan terhadap keberadaan masyarakat secara turun-temurun mengelola lahan, realitasnya, banyak wilayah adat yang belum memiliki pengakuan hukum formal atas hak-haknya, sehingga seringkali terjadi tidak dilindungi dari ekspansi perusahaan. Hal ini menyebabkan undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberi dampak perlindungan yang nyata terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara marginalisasi. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka hukum dan tata kelola sektor perkebunan. Namun, dampak dan kemanfaatannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, keberanian politik dalam menindak pelanggaran, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan ekologis dan sosial. Mekanisme pengawasan yang efektif, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta kepenguatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penentu apakah undang-undang ini benar-benar mampu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah ucap saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.